Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar kembali tematik tema 2 subtema 1. Masih kita akan mempelajari yang berkaitan dengan cerita yang berkaitan dengan kisah dongeng dengan pembelajaran bahasa Indonesia subtema 1, yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Pada hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang kisah kura-kura dan kelinci. Ini anak-anak bisa nanti menyimak video atau YouTube yang Bapak sampaikan ini dan bisa memahami makna yang terkandung dalam cerita dongeng ini. Baik anak-anak yang berada di rumah, mari kita awali pelajaran kita ini bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak semua, kura-kura dan kelinci. Kura-kura dan kelinci. Pada zaman dahulu, kelinci dan kura-kura tidak bersahabat. Padahal dengan teman-teman lainnya, kura-kura selalu hidup rukun. Setiap kali bertemu, kelinci selalu mengajak kura-kura yang jalannya lambat. Hai kura-kura, kata siapa ini anak-anak? Kata kelinci. Jalanmu lambat. Begitu kata kelinci, mengejek kura-kura. Meskipun diejek kelinci, kura-kura tetap sabar. Ia tidak membalas ejekan kelinci. Pada suatu hari, kura-kura menemui kelinci dan mengajaknya berlomba lari dengan ajakan kura-kura. Kelinci tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Apakah aku tidak salah dengar? Kamu, kura-kura, jalanmu saja pelan begitu. Bagaimana kamu akan menantangku lomba lari? Hahaha. Jangan sombong, kelinci. Kita buktikan dengan perbuatan, bukan dengan perkataan, jawab kura-kura. Kedua hewan itu pun sepakat berlomba lari. Sehingga si raja hutan akan menjadi wasit karena sebagai pemimpin ia memiliki sifat adil dan jujur. Pada hari yang ditentukan, warga hutan berkumpul untuk menyaksikan perlombaan yang seru itu. Ketika singa mengaum, tanda dimulainya pertandingan. Dengan sigap, kelinci berlari kencang seperti angin. Sebaliknya, kura-kura melangkahkan kakinya dengan lambat. Kelinci banyak teman yang memberi semangat kepadamu. Tak sedikit pula yang memberi semangat kepada kura-kura. Kura-kura tetap dengan langkahnya yang lambat. Melihat kelinci telah berada jauh di depan. Sesekali kelinci melihat ke belakang untuk memastikan bahwa kura-kura tidak bisa menyusul. Dan beberapa jauh di belakang pikir kelinci, pasti kemenangan ada padaku. Aku lelah sekali. Sebaiknya aku tidur sebentar. Sampai aku bangun pun, kura-kura tidak bisa menyusulku. Akhirnya kelinci tertidur dengan pulas di bawah pohon rindang di tengah hutan. Kura-kura terus berjalan dengan tekun dan bersemangat. Akhirnya sampailah ke tempat kelinci yang sedang tertidur. Dengan tenang kura-kura melewati kelinci yang tengah tidur lelap. Tiba-tiba kelinci tersentak dari tidurnya karena ia mendengar suara singa mengaumkan dari jauh dengan kerasnya sebanyak 3 kali. Tanda perlombaan usai. Kelinci lari sekencang-kencangnya. Akan tetapi kura-kura telah berhasil mencapai garis finish terlebih dahulu. Akhirnya apa? Kelinci harus mengakui kekalahannya dalam lomba lari tersebut. Ia memberikan ucapan selamat
pura-pura dan berjanji tidak akan sombong lagi. Nah, dari cerita ini kita dapat mengambil pesan apa yang terkandung dari cerita kura-kura dan kelinci ini. Nah, pesan yang terkandung, pesan moral dari cerita dongeng tentang kura-kura dan kelinci ini, anak-anak semua. Nah, tentunya apa? Nah, dari dongeng tersebut bisa mengajarkan, orang tua bisa mengajarkan kepada anaknya, atau Bapak Ibu juga mengajarkan kepada kalian semua bahwa sehebat apapun kemampuan yang kita miliki, kita tidak boleh sombong dan kita tidak boleh meremehkan orang lain. Karena apa? Setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap kekurangan itu bagaimana agar supaya kekurangan itu bisa lebih baik. Dan kelebihan yang dimiliki kita jangan kita bersifat sombong. Atau kita pintar kalau sombong. Atau kita kurang begitu memahami, maka kita perlu belajar lebih dalam lagi. Nah, itulah kita usaha. Tetapi kita jangan menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Sombong itu adalah apa? Sama dengan perbuatan setan. Kenapa Bapak gambarkan, sampaikan contoh dari lain cerita adalah setan itu di mana diciptakan? Dari api. Sedangkan Adam juga diciptakan dari tanah. Sehingga setan itu merasa bangga dia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Lalu sombong. Nah, inilah sama dengan kura-kura dan kelinci. Kura-kura dia larinya tidak bisa, kelinci larinya cepat. Sehingga apa yang diucapkan kelinci? Kamu tidak bisa menyusul saya karena lari saya kata kelinci lebih cepat daripada kamu. Apa yang terjadi? Akhirnya kelinci tadi sombong, lalu dia merasa cepat larinya, lalu dia istirahat dan tertidur. Nah, tidak mungkin juga kata kelinci, kura-kura bisa menyusul saya sudah lari sudah lama. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, inilah akhirnya yang menang apa? Kura-kura. Nah, inilah pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat mengambil hikmahnya dari cerita ini bahwa hidup kita ini tidak boleh sombong. Demikian dulu ya anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya kepada kita semua, kepada anak-anak semua. Dan ingat pesan orang tua apa? Kalau keluar rumah pakai masker, datang dari jalan-jalan, cuci tangannya untuk menghindarkan diri kita dari yang namanya corona ini. Dan mudah-mudahan kita nanti akan mudah-mudahan dapat belajar kembali tatap muka. Demikian ya anak-anak, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.